Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di video ini kita akan membahas tentang materi fisika di SMA. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang dinamika rotasi. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat sama-sama video berikut ini. Nah, ini merupakan potongan video. Video selengkapnya bisa kalian kunjungi, linknya disediakan di deskripsi, silahkan dicek. Nah, di potongan video ini merupakan demonstrasi yang dilakukan oleh seorang guru besar. Nah, di sini merupakan peragaannya ini tentang gerak rotasi sesuai dengan materi kita kali ini. Nah, perhatikan di sini yang dilakukan oleh seorang guru besar di sini. Perhatikan posisi tangannya. Ya, di sini posisi tangannya berubah, ditekuk, dilipat di dadanya, dilipat ya, maksudnya, kemudian direntangkan. Oke. Nah, lihat juga efeknya perubahan kecepatan dari gerak rotasinya di sini. Kenapa ketika tangannya berubah posisi seperti itu kecepatan rotasinya bisa berubah? Nah, mengapa bisa demikian? Ini akan kita jelaskan konsepnya pada video kali ini. Nah, video tadi merupakan peristiwa yang menjelaskan tentang hukum kekekalan momentum sudut. Jadi materi kita yang akan kita jelaskan di sini adalah hukum kekekalan momentum sudut. Nah, ketika kita membahas tentang gerak linier, ada yang namanya momentum linier. Momentum linier kita tuliskan di sini dengan persamaan P momentum linier sama dengan massa dikali kecepatan. Oke, masih ingat ya? Nah, besaran-besaran pada gerak rotasi pada umumnya itu analog dengan besaran pada gerak linier. Masih ingat di video sebelumnya kita membahas torsi. Torsi di sini analog dengan gaya. Ini rotasinya, ini adalah gerak liniernya. Kemudian selain itu, inersia analog dengan massa. Oke? Kemudian percepatan sudut analog dengan percepatan linier. Nah, hal ini juga kita berlakukan pada momentum linier analogkan dengan momentum sudut yang akan kita bahas di sini. Nah, momentum sudut. Nah, untuk momentum sudutnya, kita bahas dulu momentum sudut sebelum ke hukum kekekalannya. Momentum sudut simbolkan dengan L, huruf L besar. Nah, massa analogkan dengan inersia dan kecepatan linier di sini. Maka analognya dengan gerak rotasi berarti adalah kecepatan sudut. Maka ini adalah rumus atau persamaan matematis dari momentum sudut. Nah, ingat di sini L momentum sudut sama dengan I inersia dikali kecepatan sudut rotasi. Selanjutnya masih ingat dengan persamaan berikut, sigma F dikali delta T sama dengan delta P. Ini pada kasus gerak linier yaitu impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, jika kita analogkan kembali dengan besaran-besaran pada gerak rotasi, maka di sini berarti sigma torsi dikali delta T sama dengan ya perubahan momentum sudutnya. Nah, kita turunkan lagi, maka di sini sigma torsi berarti adalah delta L per delta T. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke pembahasan tentang hukum kekekalan momentum sudutnya. Nah, sini akan kita jelaskan mengapa momentum sudut itu kekal ya, maksudnya. Nah, sigma torsi di sini artinya adalah resultan torsi atau total torsi yang bekerja pada suatu benda yang bergerak rotasi. Nah, apabila sigma torsinya di sini bernilai 0, oke, apabila sigma torsinya bernilai 0, artinya jumlah torsi yang bekerja pada benda yang bergerak rotasi tersebut 0, maka artinya jika di sebelah sini nilainya 0, maka delta L per delta T juga akan bernilai 0. Oke, sampai sini paham maksudnya? Maka delta L perubahan momentum sudut tiap waktu ini juga bernilai 0. Nah, jika delta L per delta T ini sama dengan 0, artinya apa di sini? Artinya delta L ini kan adalah perubahan momentum sudut. Maka di sini tidak mengalami perubahan momentum sudut. Ingat, jadi tidak mengalami perubahan momentum sudut. Jika tidak mengalami perubahan momentum sudut, maka dengan kata lain momentum sudutnya bernilai konstan atau kekal. Nah, di sini dimaksud dengan kekal, momentum sudutnya kekal. Nah, dengan catatan tadi momentum sudut kekal di sini apabila resultan torsi atau total
yang bekerja pada benda yang bergerak rotasi itu nilainya 0, dengan catatan juga sumbu rotasinya tetap, ya, sumbu rotasinya juga tetap, tidak mengalami perubahan sumbu rotasi, maka di situ berlakulah hukum kekekalan momentum sudut. Nah, sama seperti potongan video demonstrasi di awal tadi, di mana ketika bergerak rotasi, ketika tangan direntangkan, ketika tangan direntangkan dengan ketika tangannya seperti ini, ternyata kecepatan sudutnya berbeda. Kita tuliskan di sini, ketika tangan direntangkan kita anggap sebagai kondisi 1, tangan direntangkan. Kemudian ketika tangan ditekuk, tangan ditekuk, kita sebut dengan ditekuk, yaitu ketika posisi tangannya seperti ini. Ini yang direntangkan kondisi 1 dan ini adalah kondisi 2. Nah, kalau kita perhatikan kembali di video di awal tadi, cuplikannya, ya, kecepatan gerak rotasinya berbeda. Masih ingat yang mana lebih cepat? Nah, coba lihat kembali lagi ke menit-menit awal. Di sini anggap kecepatan sudut 1, ini kecepatan sudut 2. Nah, kita tulis berbeda ya, untuk kondisi 1 dan kondisi 2. Nah, kalau kita amati omega 1 ketika direntangkan itu lebih lambat. Ya, gerak rotasinya menjadi lebih lambat. Ya, kita simpulkan seperti ini berarti ya. Nah, gerak rotasinya menjadi lebih lambat. Nah, kita jelaskan dengan hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut tadi persamaannya adalah I kali omega. Nah, di sini omega sudah kelihatan ya. Kecepatan sudutnya kelihatan. Nah, jika omega yang berbeda, kecepatan sudutnya berbeda, berarti momen inersianya tetap atau berbeda juga? Ya, momen inersianya juga berbeda. Tidak mungkin momentum sudutnya berbeda, tetapi momentum inersianya di sini kita katakan tetap. Momen inersia kondisi 1 dan kondisi 2, ya itu yang menyebabkan kecepatan sudutnya berbeda karena momen inersianya yang berbeda. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ketika tangannya direntangkan, berarti poros rotasinya kan di sini ya, di tengah ya. Poros rotasinya di tengah. Nah, ketika tangan direntangkan, maka apa? Masanya berubah tidak ketika tangan direntangkan dengan ditekuk? Nah, ketika tangan direntangkan dengan ditekuk, masanya tetap, masa orang tersebut tetap ya. Yang berbeda apa? Ya, di sini. Ya, jarak rotasinya ya. Jari-jarinya. Nah, jari-jarinya lebih panjang seperti ini kondisi 1 dibandingkan kondisi 2. Jari-jari kondisi 1 lebih besar dibandingkan kondisi 2. Nah, di sini pada kondisi 1, kita tuliskan seperti ini saja. Ini R1, ini R2. Dengan R1 lebih besar dari R2. Ya, perbedaan simbolnya. R1 lebih besar dari R2. Ingat, rumus inersia di sini tidak lain adalah I sama dengan mR kuadrat ya. Atau kalau benda tegar kan ada KMR kuadratnya ya, ada konstantanya. Nah, kita tidak persoalkan konstantanya. Yang jelas di sini masanya tetap, kondisi 1 kondisi 2 masanya tetap. Ya, konstantanya kita anggap saja tetap juga ya. Maka jari-jarinya di situ jari-jarinya berubah. Jari-jarinya berubah. Maka di sini jari-jarinya berubah. Jika di sini kita lihat inersia berbanding lurus dengan jari-jari pangkat 2, artinya jika jari-jarinya semakin besar maka inersinya juga semakin besar. Jika jari-jarinya bertambah besar maka inersinya juga bertambah besar. Oleh karena itu berarti inersia pada kondisi 1 itu memang lebih besar dibandingkan pada kondisi 2. Nah, perbedaan inersia atau perubahan momen inersia di sinilah yang menyebabkan momentum sudutnya juga berubah. Maksudnya bukan momentum sudut, kecepatan sudutnya berubah. Nah, hukum kekekalan momentum sudut ini bisa kita tuliskan dengan berarti R kondisi 1 sama dengan R pada kondisi 2. I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Nah, inilah persamaan dari hukum kekekalan momentum sudut. Jika inersia 1 lebih besar dari inersia 2, maka kebalikannya kecepatan sudut 1 akan lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan sudut kondisi 2. Nah, peristiwa di video tadi menjelaskan tentang hukum kekekalan momentum sudut. Bisa dipahami ya? Nah, selain tentang peristiwa ini, masih banyak peristiwa-peristiwa lainnya yang menjelaskan tentang hukum kekekalan momentum sudut. Seperti pada orang yang penari balet. Nah, itu tangannya ketika direntangkan maupun ketika dilipat ya di dada itu juga
sama ya. Nah, bisa kalian cari referensi videonya. Kemudian sama juga dengan ya kasus loncat indah, tahu ya. Nah, seperti gambar berikut nih, orang yang loncat indah di sini ya dia akan ada gerakan memutar. Nah, ketika memutar di situ kan dia akan melakukan putaran yang diusahakan berputar sebanyak-banyaknya ya. Ya, sebanyak-banyaknya agar bisa berputar seperti itu. Berputar sebanyak-banyaknya kan sebenarnya harus terjadi dalam waktu yang cepat, waktu yang singkat. Nah, posisi badannya lihat. Nah, posisi badannya ya dibulatin seperti itu ya. Nah, berarti terjadi perubahan moment inersia. Ingat, konfigurasinya berubah dari posisi seperti ini, memanjang badannya. Anggaplah ini adalah batang silinder. Kemudian ketika membulat seperti itu, kita lihat gimbal kejam. Inersinya berbeda walaupun masanya sama. Oke? Nah, jika inersinya berubah, maka kecepatan juga akan berubah. Jadi dapat dijelaskan dengan kekekalan momentum sudut. Oke, sampai di sini video kita. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat.